Berarti di bulan Juni ini kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang ketakutan atau orang-orang yang akan mencoba membuatmu ketakutan, Capricorn ya, orang-orang yang akan mencoba mengancammu, membuat kamu merasa tidak nyaman, membuli kamu, ngomong kasar ke kamu, bersikap kasar ke kamu begitu. Nah, kamu punya kesempatan untuk membalaskan hal yang sama yang nantinya akan direflekkan kembali ke kamu atau dipantulkan kembali ke kamu. Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Juni 2023 untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja ya guys, pokok-pokok utamanya saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kalian. Selain itu aku juga akan ambilkan dua kartu oracle. Yang pertama adalah kartu mantra atau afirmasi yang penting di bulan Juni ini. Dan kartu oracle yang kedua adalah clue, petunjuk atau nasihat supaya bulan Juni ini bisa kamu jalani dengan menyenangkan ya guys. Karena kita tidak tahu Juni ini akan manis atau pahit guys, atau gelap atau terang. Tapi sebagai manusia kita mampu masuk dalam mode temperance istilahnya. Mau pahit mau manis bisa dijalani dengan fun, dengan menyenangkan. Nanti aku akan kasih kartu oracle yang kedua untuk kamu, tips untuk bisa menjalani bulan Juni dengan menyenangkan. Oke Capi? Yang jelas aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati guys, karena resonate atau nggak resonate sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya. Oke, karena ini adalah mini video, jadi tidak ada video extended dan tidak ada kartu-kartu klarifikasi. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya Capi. Oke guys. Kita akan segera mulai. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra. Karena kamu adalah dukun sakti untuk dirimu sendiri Capricorn. Silakan mantrai dirimu dengan kemampuanmu ya, dengan kesaktianmu, okay? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for June 2023. Thank you. Oh, banyak banget Capricorn yang datang, tumben. Come on Capi, spill it. Capi Collective, yeah. Instead of taking on a fear of others, I reflect love. Instead of taking on the fear of others, I reflect love. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP guys, supaya kalian bisa screenshot. Karena ini dia mantra kalian selama minimal 21 hari di bulan Juni. Akan lebih bagus lagi kalau 30 hari full di bulan Juni ya. Memantrai diri sendiri dengan cara memahami kalimat ini, menjadikannya bagian dalam hidup kalian. Once ini sudah bagian dalam hidup kalian di Juni ini akan menjadi milik kalian selamanya guys. Itulah saktinya kalian. Oke. Itulah kesaktian manusia. Ketika dia bisa memahami, mengafirmasi, menjadikan ini bagian hidupnya, that's for the rest of their life, untuk seumur hidup ya. Silakan di screenshot, disimpan di galeri HP, dibaca guys dari tanggal 1 Juni ini. 21 hari minimal ya. Pagi hari sesudah bangun tidur, malam hari sebelum tidur. Ketika kamu membaca, memahami, membaca, memahami, membaca, memahami, ini akan menjadi bagian dalam hidupmu ya. Jangan sampai bolong-bolong ya guys, karena mantra nggak boleh bolong ya. Ada yang pernah datang ke dukun guys, dukun bilang ini dibaca sebanyak 1000 kali katanya. Kalau kamu bacanya itu cuman 997 kali itu nanti mantranya nggak masuk katanya ya kan. Atau dibaca 7 kali mantranya ini sambil kamu elus-elus kucing hitam misalnya kan. Misalnya kata dukunnya begitu. Kalau kamu bilang mantranya itu cuma 5 kali aja, perasaan gak enak kan, jangan-jangan gagal nih begitu. Nah sama, kamu juga sebagai dukun sakti untuk dirimu, jangan sampai kamu meremehkan ini, karena yang sedang kamu mantra itu dirimu sendiri guys ya. Let's say misalnya kamu adalah dukun, kamu mantrai orang lain, yang penting kamu udah terima duit, kan bodoh amat ya hasilnya ya gak sih. Tapi karena kamu mantrai dirimu sendiri, kamu harus pastikan hasilnya kamu dapatkan dengan yes, maksimal ya. Instead of taking on the fear of others, daripada ketakutan karena orang lain, aku akan
reflect itu kayak membalas dengan cinta gitu ya guys. Reflect itu kayak kamu senter ke cermin, cermin akan memantulkan ya cahaya itu kembali ke kamu. Jadi ketika kamu reflect the love kepada ketakutan seseorang, ada orang yang sangat kelihatan ketakutan begitu ya, dan kamu kasih love untuk dia begitu, kasih affection. Ketika kamu tembakin affection atau love tadi, itu akan terpantul ke dirimu. Jadi kamu dapat 2 love-nya. Itulah pentingnya untuk memantrai dirimu dengan afirmasi ini. Selain kamu tadi berhasil membuat dia keluar dari ketakutannya karena perhatianmu, kamu pun bisa mendapatkan love sama besarnya seperti yang kamu kirimkan ke dia, dari dia dibalikin ke kamu. Instead of taking on the fear of others, I reflect love. Berarti di bulan Juni ini kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang ketakutan, atau orang-orang yang akan mencoba membuatmu ketakutan, Capricorn ya. Orang-orang yang akan mencoba mengancammu, membuat kamu merasa tidak nyaman, membuli kamu, ngomong kasar ke kamu, bersikap kasar ke kamu begitu. Nah, kamu punya kesempatan untuk membalaskan hal yang sama yang nantinya akan direflekkan kembali ke kamu atau dipantulkan kembali ke kamu. Let's say misalnya dia bilang anjing lo, dia bilang kayak itu ke kamu ya. Terus kamu bilang lu babi, lu bilang kayak gitu, nanti dia akan balas lagi lu tit, nggak berhenti ya. Daripada dia misalnya dia bilang anjing lu, dia bilang gitu, aduh kok kenapa sih kamu ngomong begitu, aduh mudah-mudahan deh hati kamu baik-baik aja ya, mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Begitulah ketika kamu reflect the love ya, dan itu kan kamu dapatkan kembali, yang kamu kasih ke dia itu kan kamu dapatkan kembali. Oke. Hati-hati dengan bulan Juni ini, banyak orang yang toksik akan berada di sekelilingmu, Capricorn. Aku lihat kita kan lihat clue ya guys, atau nasihat petunjuk untuk Capi supaya bulan Juni ini terasa menyenangkan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, clue, direction, advice for June 2023. Thank you. Banyak juga yang akan berbohong ke kamu, katanya Capricorn. Ya kayak ada yang bermuka 2 gitu deh guys, dari kartu ini aku lihat. Ke kamu ngomongnya lain, ke orang lain ngomongnya lain. Nah begitu, dan kamu akan mengetahuinya Kepi. Nah itu yang bikin masalah guys. Kalau seandainya kamu nggak tahu kalau kamu digituin, itu nggak akan jadi masalah ya. Kamu kan melihatnya sendiri di depan matamu. Kalau dia itu ternyata saya misalnya serigala berbulu domba gitu, astaga gue baik banget sama nih orang, nggak tahu ya nih orang memperlakukan gue begini, itu kan akan memancing kemarahan ya. Sini gue siram dia pakai air keras misalnya. Lalu kamu bawa air keras nyiram mukanya gitu. Nah itu bukan love ya. Kamu harus do something about love untuk menghadapi orang-orang seperti itu, supaya love yang kamu berikan itu dipantulkan kembali ke kamu. Oke. Halo Capricorn. Begitu ya sekarang Capi ya sama aku ya. Awas kamu ya Capi ya. Oke guys, ada kartu starting fresh. A wonderful new beginning is blossoming in my life. A wonderful new beginning. Awal yang baru yang luar biasa is blossoming. Blossoming itu mekar guys, kayak sakura is blossoming. Bunga sakura mekar gitu. Gitu. Apa itu istilahnya? Ya mekar lah ya. Yang pasti mekar itu guys pasti cantik ya. Nggak ada mekar mengerikan ya nggak sih? Ih bunga aku udah mekar guys, besar lagi, mengerikan sekali. Enggak. Kalau misalnya kita nanam bunga mawar, ini mawar guys. Karena aku punya beberapa bunga mawar di luar sana. Ketika mekar itu senangnya minta ampun begitu. Begitu juga dengan starting a fresh new beginning ini, kamu akan senangnya minta ampun. Ya Capricorn. Ada sesuatu yang dimulai guys. This is related to yin dan yang. I don't know. It's so complicated. Tapi memang readingan highlight ini tidak akan ada kartu klarifikasi, jadi kita nggak bisa cari detailnya ini. Tapi yang jelas dalam menghadapi bulan Juni ini, kamu harus siap menghadapi sesuatu yang baru supaya bulan Juni ini menyenangkan. Karena seperti janjiku guys, ini adalah nasihat bagaimana cara enjoy the June. Karena ini berkaitan dengan yin dan yang. Kalian lihat gak sih guys? Jadi walaupun baru, tapi ada hitamnya, ada putihnya, ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Kalau kita itu mau menjalani bulan Juni, atau kamu lah ya Kepi ya, mau menjalani bulan Juni dengan enjoyable, menyenangkan begitu, berarti kamu harus siap menghadapi sisi gelap, sisi terang yang baru ini. Kalau kamu menolak yang gelapnya, itu akan menjadi 50-50.
Kalau kamu hanya enjoy sama yang putihnya, kamu hanya bisa ketawa melihat yang putihnya dan yang gelapnya kamu nangis, maka bulan Juni ini akan so-so ya. Kamu akan jalani bulan Juni ini dengan ya gitulah, apa boleh buat begitu. Nah sementara target kita dari readingan highlight ini kan supaya bulan Juni ini menyenangkan ya. Begitu kamu bisa ketawa karena melihat yang putihnya tadi, kamu pun harus bisa ketawa guys ketika melihat yang hitamnya nanti. Oke, that's the only way katanya Capricorn. Kita segera buka kartu tarot untuk kalian guys. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Capricorn. Rame banget ya Capricorn ya. Banyak Capricorn yang mencari petunjuk di bulan Juni ini. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight June 2023, thank you. Sesuai janjiku ya guys, aku akan ambil 4 kartu. Kartu pertama yang mau aku bukain untuk kamu adalah kartu highlight untuk karirmu Capricorn. Apapun bidang pekerjaan tempat kamu berkarya saat ini, itulah yang disebut dengan karir. Bisa jadi bekerja ke orang lain, atau bisa jadi kamu adalah seorang pemilik bisnis ya. Nice. Kemudian kartu kedua adalah finansial. Oke. Kartu ketiga adalah gile, romance untuk Capricorn yang saat ini sedang couple. Guys, ini adalah readingan terbaik untuk Juni 2023. Highlightnya Capricorn. Wow. Mari kita lihat satu lagi. Apakah readingan ini akan perfect? Capricorn single, halo. Nothing is perfect. Oke, tidak ada yang sempurna. Semua taman ada ular berbisanya katanya. Dan kali ini readingan Capricorn ini yang bikin berbisa adalah yang single ya. Oke, enggak sih. Ray akan selalu punya cara untuk membuat yang berbisa menjadi tawar. Masa sih Ray? Masa sih Ray? Oke. Kita mulai ya guys. Dari karir kamu ya, The Ten of Cups, ada bantuan yang datang. Bulan Juni ini akan terasa berat sekali bagimu guys. Starting fresh. Iya. Bisa jadi kamu mungkin akan masuk ke sebuah pekerjaan baru karena ini starting fresh katanya. Ya, kamu akan bertemu dengan tipikal yin dan yang. Akan ada orang yang menyenangkan di situ dan akan ada orang yang menyebalkan ya. Biasalah ya guys, namanya kita baru masuk ke tempat ke perusahaan tertentu atau kantor baru gitu, kita kan nggak bisa langsung nampar yang menyebalkan ya nggak sih. Gue sih nggak guys, 2 seminggu aja gue udah nyiram air sih ke muka orang. Iya, dan kemudian 2 tahun aku lempar asbak ke wajah bosku ya, ke wajah bosku. Oke, jadi ini kan simbol yin dan yang juga kalau kalian lihat ya, ini tentang reflect love. Karena memang karena dengan tarot akan selalu ideal ya toh guys. Jadi ketika kamu melihat yang gelap nanti atau yang nggak baik nanti, yang jahat nanti di tempat yang baru, karena aku lihat ini seperti banyak Capricorn yang akan memulai kerjaan baru begitu, reflect the love ya. Jangan balaskan seperti apa yang mereka berikan ke kamu at least untuk Juni ini, supaya starting fresh ini bisa kamu enjoy ya, supaya sisi gelap, sisi putih dari tempat baru di pekerjaanmu atau di karirmu ini bisa kamu enjoy. Bisa jadi kamu memang nggak pindah perusahaan tapi kamu digeser ke divisi baru gitu ya. Awalnya kamu adalah admin terus di challenge gitu, sekarang kamu harus bisa jadi marketing misalnya begitu. Astaga pak, gimana sih? Aku ini orangnya nggak pernah skincarean. Marketing kan rajin skincare guys. Oke, dan kemudian nanti di marketing itu orang-orang mungkin akan ada yang hey apa kabar, welcome, ada yang begitu. Itulah sisi putihnya tadi ya guys. Dan ada juga yang akan langsung pura-pura nggak lihat kamu, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan kerjaannya. Ya namanya manusia guys, kita nggak bisa kendalikan ya toh. Karakter manusia kita nggak bisa kendalikan, tapi kita bisa kendalikan diri kita sendiri ya. Tapi yang jelas di bulan Juni ini akan ada bantuan datang untuk kamu di masa-masa sulit ya, terutama yang menghadapi starting fresh atau new beginning. This is guys the Ten of Cups ya. Jadi kalau di readingan karir, kamu akan menganggap bahwa tempat kerjamu itu seperti keluarga ya, your second home. Guys, keluarga kita itu nggak semuanya baik ya nggak sih? Di rumah kita itu emang semua orang baik, nggak ada yang menyebalkan guys. Udah jujur aja deh. Makanya di setiap community itu ada yin dan yang ya. Sama seperti kantormu ini pun begitu ya. Enaknya di sini di home, the second home ini, di rumah keduamu ini, kamu nggak perlu give a fuck about that ya. Kalau seandainya mereka menyebalkan, kamu nggak perlu peduli sama mereka. Kamu mungkin cukup sapa sekali, halo mbak, halo mas, begitu udah. Tapi kamu nggak perlu harus kayak apa namanya, memperbudakkan dirimu demi mereka.
Mungkin di keluarga beberapa ada yang harus begitu ya guys. Maksudnya ada batasannya. Tapi kalau di kantor kan enggak. Ini kan jauh lebih simpel sebenarnya untukmu, asalkan kamu bisa memahami, menyadari bahwa di mana-mana pun yin dan yang itu akan selalu ada ya. Di mana-mana akan ada orang baik dan ada orang yang enggak baik. Tapi guys, aku akan berdoa untuk kalian yang starting fresh new beginning dalam hal karir. Semoga kalian bisa segera cepat-cepat merasakan sense of belonging ini ya. The Ten of Cups, the second home. Kamu rasanya keluar dari rumah seperti masuk ke rumah lagi, ke rumah kedua ketika mulai ngantor pagi hari begitu ya. The Ten of Cups ini juga identik dengan bantuan, dengan tujuan kebahagiaan bersama. Bisa jadi kamu akan banyak bekerja dalam tim di Juni ini. Kalaupun tidak ada perpindahan kantor atau perpindahan divisi, kamu akan digabungkan dengan banyak orang, tim begitu. Mungkin kalian memang ada special project atau task force gitu guys. Jadi mau gak mau kamu harus bergabung dengan orang yang gak pernah bekerja sama denganmu sebelumnya, dan kamu akan melihat betapa belangnya wajah mereka. And you have to enjoy that Capricorn, okay? Supaya kamu bisa menikmati bulan Juni ini ya. Kita teruskan guys untuk kartu keuangan, the King of Pentacles. This is the King of Money guys. Ini adalah rajanya dunia. Ketika King of Pentacles datang, maka aku bilang kalian akan strategik dalam urusan uang guys. Ada teman datang minjam duit, Anda boleh. Karena this is Taurus, Virgo, Capricorn energy pelit guys, oke? Oke, jadi kamu itu akan benar-benar strategik sekali. Bukan berarti kamu pelit, jahat gitu, enggak sih guys, enggak ya. Tapi kamu akan melihat ke dirimu dulu ya. Karena elemen tanah itu memang akan sangat memprioritaskan diri mereka dulu baru orang lain. Dan ini entah kenapa tadi keluar aja dari mulutku gitu. Kalau memang ada yang mau pinjam duit sama kamu Capricorn di Juni ini, bukan waktu yang tepat guys. Even kamu mampu. Karena King of Pentacles ini terlihat sangat, apa itu istilahnya ya guys, cautious ya, yang kayak benar-benar waspada sekali ya. Daripada kamu nanti kepikiran ya nggak sih, kamu kasih pinjam uang orang terus kamu sepanjang Juni ini mikirin dia bayar nggak ntar ya dia. Kan lebih bagus kamu tenangin diri ya kan Capricorn, karena ini datang di energi kamu, di readingan kamu Capricorn, karena kamu adalah elemen tanah. Kamu nggak suka dengan pemikiran-pemikiran overthinking yang berkaitan dengan uang ya kan. Karena itulah guys, kamu harus enjoy bulan Juni ini. Dan karena kamu adalah raja uangnya, kamu yang memutuskan apakah akan kasih pinjam uang atau tidak kasih pinjam uang. Even kamu mampu atau tidak mampu, oke? Yang penting adalah ketenangan hatimu dulu ya. Nanti dia akan cari pinjaman di tempat lain gitu deh ya. Oke, akan ada kayak apa namanya ya, uang yang disimpan, tabungan yang disimpan, bahkan yang tidak dipakai dalam waktu dekat gitu loh guys. Gimana ya istilahnya? Kamu lupa kalau di situ kamu ada uang. Itulah King of Pentacles. Oh, ternyata aku memang di bank ini masih ada ya sekitar 20 juta lagi kemarin belum dipakai. Begitulah the King of Pentacles. Kalian lihat, dia memangku Pentacles besar tapi dia tuh nggak ngelihat ke Pentaclesnya. Dia tuh entah kemana ini pemandangan dia nggak kemana, dia nggak terlalu memperhatikan ini hampir jatuh malah dari pangkuannya. Itulah tanda bahwa di Juni ini kalian akan menyimpan sejumlah uang yang kalian itu kayak nggak pakai gitu, nggak butuh cepat, dan itu yang sedang diintip oleh orang lain. Aku rasa guys di bulan Juni ini, tapi setelah kamu berikan, kamu akan sangat-sangat overthinking tentang itu. So daripada kamu overthinking, lebih bagus dia yang overthinking, ya nggak sih guys? Ini karena aku bicara dengan Capricorn ya guys ya. Kalau tadi aku bicara dengan Cancerian, aku nggak akan bilang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kartu romance untuk Capricorn yang saat ini sedang couple guys. This is the Two of Cups, jatuh cinta. Aku lihat di sini mutual connection ya. Hati-hati ya guys, the Two of Cups itu bukan harus selalu tentang cinta yang menggebu-gebu, saling berbalasan, no ya. Karena mutual connection juga bisa berarti saling manipulatif ya. Berarti kalau kamu manipulatif, dia manipulatif. Dia tahu aja apa yang kamu lakukan, kamu pun tahu aja apa yang dia lakukan. Kalau dia bohong, kamu bohong. Begitulah the Two of Cups ya. Enaknya guys, the privilege of the Two of Cups in romance reading adalah bagaimana caranya mengendalikan dia. Kamu hanya perlu mengendalikan dirimu sendiri. Gimana caranya supaya dia nggak bohong ke aku ya? Kamu nggak perlu bohong ke dia, karena biar bagaimanapun guys, kalian berdua mirroring one to each other. Oke, kalian akan saling meniru sikap. Kalau kamu kasar ke dia, dia akan kasar ke kamu. Gimana ya caranya supaya dia nggak kasar ke aku? Jangan kasar ke dia. Mengendalikan dia adalah dengan mengendalikan dirimu sendiri. That's the Two of Cups meaning ya. Untuk Capricorn yang sedang couple saat di bulan Juni nanti. Yang berikutnya adalah Capricorn yang sedang single guys. This is the Queen of Swords. Kamu memblokir seseorang, dan ya itu adalah tindakan yang tepat gitu deh.
Because she is a queen guys, after all dia ratu loh. Emang aku bisa bilang apa? Ya gak sih? Kamu memblokir seseorang Capricorn dan itu adalah tindakan yang tepat. Selama kamu merasa masih perlu memblokir dia, biarlah kamu memblokir dia. Itu menjaga ketenangan hatimu, ketenangan pikiranmu. Oke? Ada yang mendorong-dorong mau coba masuk, mendobrak-dobrak mau coba masuk, aku lihat di sini. But remember, you are the queen. Oke? Yeah. Itu aja sih Capricorn single. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Capricorn Collective Sun Moon Rising Venus and Mars di readingan highlight Juni 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Juni 2023. Wish you all the best Capricorn. Thank you very much. Dadah.